sahabat, hari ini kita akan menelusuri sejarah pertempuran Paul Morphy saat berhadapan dengan Adolf Anderssen yang terjadi pada tahun 1858. Yang memicu perhatian dalam partai ini, kawan, Adolf Anderssen tewas hanya dalam 17 langkah karena melakukan kesalahan dalam tingkat pembukaan. Paul Morphy membuka E4. Adolf Anderssen menawarkan pertahanan Sisilia, pembukaan yang cukup tajam. Setelah D4 dari Morphy, Adolf menerima pion, Paul terlebih dahulu kuda ke F3. Setelah C6, Paul mengambil pion, Adolf Anderssen memilih bidak E6, variasi Taimanov. Ciri khas dalam variasi Taimanov cenderung menteri hitam berada di petak C7. Namun, Morphy membantah hal itu kuda B5. Ancaman ke kotak D6, tentu hal ini harus direspon keras oleh Adolf dengan D6. Terus Morphy menambah tekanan gajah F4. Langkah ini sebetulnya sangat meragukan, terlalu terburu-buru untuk melakukan serangan. Lebih baik di sini pion C4, untuk memikirkan situasi kuda itu kembali ke C3, karena mungkin tidak layak kuda itu terlalu cepat berada di petak B5. Kita lanjutkan, tentu Adolf Anderssen mendorong pion ke E5, sehingga gajah itu harus ditarik mundur Paul Morphy ke E3. Sampai pada titik ini sebetulnya, secara prinsip posisi didominasi oleh Adolf Anderssen. Entah kenapa, dia justru memilih pion ke F5, ingin melakukan serangan mendadak. Namun, dia tidak tahu kalau opening Sisilia cenderung lebih dominan bertahan terlebih dahulu, bukan menyerang. Dari namanya aja, telah memberikan kita sebuah gambaran penting. Pertahanan Sisilia, jadi Sisilia pemain hitam lebih cenderung harus bertahan di awal permainan. Momen ini perlu untuk dijadikan sebuah pelajaran bagi saudara, agar tidak melakukan hal yang sama. Kalau seandainya di sini Adolf Anderssen memilih jawaban sederhana aja, seperti kuda F6, menekan pion E4, kuda berkembang mensupport pion A6, terus kuda itu harus kembali, disusul bidak B5. Di mana kita lihat sekarang terjadi langkah mundur, namun hal ini dilewatkan oleh Adolf tidak sabar ingin melakukan serangan secepatnya. Maksud rencana Paul Morphy di sini, memilih kuda B5, berharap agar Adolf mengusir kuda dengan A6. Namun dalam permainan diharuskan kita mengikuti gelombang arah angin, bukan berharap dari kesalahan lawan. Mohon dicermati apa yang saya sampaikan. Apa resiko jawaban ini? Semisalnya kita lanjutkan sedikit kuda skat. Walaupun kita berkata di sini hitam dapat mengambil kuda, menteri kembali tangkap. Permasalahannya sekarang, menteri itu sulit untuk diusir, akan menghalangi pergerakan perwira-perwira hitam. Jika kuda E7, langkah yang sangat lemah, karena setelah kuda C3, gajah berkembang, pemikiran selanjutnya akan rokade panjang dan menambah tekanan di sepanjang jalur utama. Semisalnya, kita lanjutkan sedikit, B5, gajah C5, pion menyerang kuda, A4, gajah ke B7. Setelah rokade di sayap menteri, permasalahannya, sekarang pion itu akan menjadi sebuah ganjalan penyakit. Yang lebih penting rambut putih mendominasi jalur utama. Nah, kalau kita berkata kuda ke G6, di posisi ini sama setelah putih rokade, ini juga sama saja tidak akan merubah situasi ke depan. Jadi inti penjelasan di sini Adolf Anderssen memilih terlebih dahulu pion ke D6 sebagai respon yang diwajibkan. Namun, di langkah ke-7, jawaban pion ke F5, sebuah kesalahan yang cukup fantastis. Kita lanjutkan, Paul Morphy kuda C3, ingin merebut kotak C7, disusul pion menyerang gajah. Paul Morphy memutuskan kuda D5, ancaman forking. Dalam waktu yang begitu singkat, Adolf Anderssen masuk dalam kategori serba salah. Terjadi propaganda setelah Adolf memutuskan tangkap gajah, kuda forking raja dan benteng. Sehingga Adolf Anderssen tidak memiliki pilihan terkecuali raja naik ke F7. Langkah ini adalah sebuah pengalaman pahit yang harus diterima. Karena apabila di sini Adolf memilih raja ke D7, langsung terjadi skatmat. Namun fakta berkata yang lain. Setelah di sini Paul Morphy ingin bermain api, menteri ke F6 skat. Sebuah keputusan yang salah. Sekarang Adolf Anderssen telah diberikan bernafas untuk mendapatkan langkah keseimbangan. Nah, lebih baik di sini Paul Morphy bermain tenang,
akan lebih menjanjikan untuk menangkap benteng, pion, pukul, di mana kuda di kotak A8 masih bisa keluar melewati kotak C7. Ini lebih positif karena kita lihat Paul Morphy unggul material. Kita lanjutkan, Adolf Anderssen melanjutkan kuda F6, gajah pining terhadap raja. Adolf Anderssen melakukan perlawanan kuda berbalik menyerang menteri. Paul Morphy melanjutkan kuda makan berbalik menyerang raja, pion D5. Paul terus makan pion skat. Namun fakta berkata yang lain setelah Adolf Anderssen ceroboh memilih raja ke G6. Dengan kesalahan sebesar ini, sehingga membuat Adolf Anderssen tidak bisa nyenyak tidur. Biar kita tahan sejenak sebentar di bagian ini, permainan masih sebanding jika di sini Adolf memilih raja ke E7. Walaupun ada untuk sementara ini, menteri H5 ancaman menyerang raja. Itu hanya jangka pendek setelah bidak tangkap kuda. Menteri skat, raja D6, kuda makan benteng, juga kuda makan skat, raja E2, kuda ke D4 kembali menyerang raja, setelah D3, bidak makan. Permainan ini secara keseluruhan masihlah sebanding, hanya saja jika salah satu pemain melakukan kesalahan sedikit saja akan sangat sensitif. Nah, mungkin ada sahabat kita yang sedikit merasa ganjil, kenapa tidak langsung raja makan pion di E3? Yang perlu diantisipasi setelah jawaban gajah menyerang raja, D3, pion maju ke F5. Jika tangkap pion, benteng menyerang menteri, H5, gajah tangkap skat. Raja C3, menteri skat, pion B4, menteri kembali skat, setelah terjadi serangkaian langkah rambut putih skakmat. Inilah yang saya maksudkan, jika salah satu pemain melakukan kesalahan sedikit saja sangatlah sensitif. Nah, walaupun kita mencoba pion G3, pion makan skat, gajah tangkap, menteri A5, situasi Raja Putih berada di ujung tombak. Walaupun dia mencegah hal itu berbagai alasan, tetap dia hanya bisa berdoa agar lawan melakukan kesalahan. Nah, sebaliknya jika di sini juga rambut hitam melakukan kesalahan seperti di posisi ini, langsung tangkap benteng. Suasana akan berbalik arah secara spontan setelah jawaban gajah bergerak ke B3. Ancaman serius harus direspon, raja C6, gajah skat. Memaksa pion B5, benteng menyerang menteri. Jalan satu-satunya dari hitam harus menukarkan menteri dengan benteng. Tentu kalau sudah begitu juga itu sudah langkah menyerah. Karena jika raja E7, terjadi skatmat. Walaupun menteri itu ke A5, sama saja yang akan terjadi juga skatmat. Inilah yang dihindari Adolf Anderssen bermain terlalu agresi. Namun, kenapa dari awal Anda mencoba bermain api? Jika ke depan, Anda harus menolak ke belakang. Sekarang mari kita kembali ke partai kedua pemain. Setelah di posisi ini, Adolf Anderssen harus menerima langkah paksaan raja tangkap kuda. Bidak makan membuka jalan bagi benteng untuk mencari hidung raja Adolf. Permainan berlanjut, kuda makan ancaman forking. Setelah raja naik ke E2, pada langkah 17 Adolf Anderssen menyerah. Emang sudah serba salah kalau kita lanjutkan seperti G6, benteng skat, raja G7, benteng kembali skat, memaksa raja G8, dan skatmat. Nah, kalaupun kita bicarakan raja pindah ke E7, menteri makan skat, raja D7, kembali skat, gajah blok, benteng ancaman sendok aspal beton. Tentara rambut hitam hanya bisa berdoa dari semua tekanan yang bermunculan dari berbagai aspek. Yang kedua, kalaupun kita mencoba raja ke E7, sama saja yang terjadi hitam tidak ada harapan kemenangan setelah menteri tangkap skat. Raja D7, kuda makan benteng. Hitam menawarkan pertukaran menteri, sedikitnya bisa mengurangi beban. Menteri skat, raja E8, menteri tangkap skat, menteri blok, kuda skat. Setelah raja E7, dan kembali skatmat. Yang ketiga, kalau masih kita coba seperti menteri makan kuda, mungkin ini hanya menahan malu saja setelah benteng skat, sehingga di langkah selanjutnya menteri hitam akan jatuh. Hal telah disadari oleh Adolf Anderssen, sehingga pada langkah 17 dia memutuskan menyerah. Nah, oleh karena itu, sahabat, saya ucapkan sekian dan terima kasih bagi yang telah belajar bersama kami. Semoga